Pas kita jalan, Hah? tiba-tiba aku dengar suara ketawa. Hah? Terus pas aku nengok ada hantu anak kecil, sih mainin itu terus sambil kayak ketawa-ketawa kenceng gitu. Ada yang berdiri di belakang batu besar, pipinya turun ke bawah, matanya normal kayak manusia, tapi ininya kayak berpunuk gitu. Nah, apalagi yang pesugihan itu siap memberikan berapa nyawa untuk kemakmuran perusahaannya yang besar. Gak nyaman, aku gak nyaman karena dari tadi kayak ngerasa ada yang ngeliatin dari atas sana. Kalau misalnya dibilang horor, sepanjang ini kan ada jembatan penyeberangan, ada lainnya, dan sepanjang tempat ini memang kayak kalau kita masuk selamat datang gitu. Halo, jumpa lagi bersama gue Billy Christian dan juga masih bersama dengan Frisley. Kita masih di Jepang dalam vlog Jepang. Masih di Kyoto. Kita sekarang masih di dekat Kiyotaki Tunnel. Itu Kiyotaki Tunnel. Ini letaknya kerja. Kenapa? Kaget. Apa? Aku udah wanti-wanti. Hah? Wanti-wanti soalnya dari tadi ngelihat kayak banyak orang tapi bukan orang, aku tahu. Di sekitar sini ya. Dia kayak baru turun dari situ tuh. Tadi aku lihat ada orang, tapi kan nggak mungkin orang. Terus aku juga tadi ngelihat kayak ada ibu-ibu gitu. Rambut pendek pakai topi jalan tapi nggak ada. Siapa lagi Kalau bukan, ini kita ke bawah ini. Wih, rumahnya, mobilnya banyak. Di Jepang tuh nggak ada sewa motor ya. Kalau ada, kakak bisa naik motor nggak? Nggak, aku nggak bisa. Dulu ada tren di mana orang pada naik motor, tapi sampai aksi ngebut-ngebutan. Masa sih? Tahun 80-an, terus banyak kecelakaan, maka itu jadi semua orang udah pada nggak naik motor. Karena itu dinilai sebagai kendaraan yang berbahaya. Wah, kemarin waktu berapa hari yang lalu kita kesini belum ada sakuranya. Sama sekali masih pada hijau. Banyak. Sih ini ada bunga apa sih, mawar? Is that rose? Bisa nggak ya kita tanam di rumah? Nggak bisa lah. Kan nggak boleh bawa. Karena kok mawarnya besar sekali. Tadi juga aku baca-baca tentang bunga sakura. Ternyata bunga sakura itu ada 5 jenis. Yang pertama jenisnya ini. Ini tuh yang sering bakalan ditemuin di mana-mana. Yang kedua ada pohon sakura menangis yang semua. Yang kemarin tuh yang nunduk. Semuanya nunduk. Terus juga ada sakura yellow. Ini tuh waktu musim gugur tuh bagus banget sih, Frisley. Wah, dingin banget. Hop 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 hop. Ada kita. Petol. Awalnya itu aku bener-bener gak tahu tentang itu jembatan apa dan ada cerita apa di baliknya. Terus pas kita jalan dan lumayan jauh, terus ngelewatin beberapa tempat yang aku sudah bertemu dengan penunggunya, akhirnya aku dapat energi yang
Awalnya itu sempat ada penolakan. Penolakannya kayak aku ngeliat ada kabut tebel yang kita lewatin. Jadi pada saat itu. Jadi kayak ada kabut yang aku lihat dari jauh dan aku melewati itu. Tapi efek ke badanku tuh cuma jadi kayak gitu. Kayak bener-bener kok kayak habis ngelawan apa gitu. Karena memang belum tahu kira-kira siapa yang akan aku temuin, ada apa di sana dan sebagainya. Karena memang di tempat kali ini itu Marsha tuh hilang datang. Antara dia memang cari informasi atau menurut dia itu agak-agak nggak bisa dia deketin karena Marsha kan memang tidak yang bisa menerima semua makhluk Jepang kan. Jadi penunggunya di sini kuat-kuat. Tadi aku mau bilang sama kakak kayak kak jangan sampai sore banget ya. Aku jiper karena kita nanti bakal lewat tempat-tempat lain kan. Karena ini ternyata di sini tuh malah penunggu-penunggu yang bertugas untuk mengambil tumbal. Untuk mengambil tumbal. Iya, tugas untuk mengambil tumbal-tumbal yang dijanjikan sama yang pada pesugihan. Apalagi yang pesugihan itu siap memberikan berapa nyawa untuk kemakmuran perusahaannya yang besar. Jadi kayak permohonan doa yang lumayan. Yang saya korban-korbannya jadinya kayak misalnya nih, aku ternyata memang udah ada pikiran untuk mau menyendiri lewat sini. Bisa jadi tiba-tiba pas lewat sini aku kayak pengennya lompat aja gitu. Lompat. Jadinya ke distract gitu pikirannya. Wah, ternyata orang Jepang ngejemurnya gitu juga. Itu kosong ini semua. Kayaknya sih kosong ya. Harusnya jadi tempat makan ya ini kayaknya, tapi udah tutup. Iya. Oke. Sebenarnya tempatnya bagus, apalagi kalau lagi nggak hujan gini ya, coba deh kemarin. Tapi nggak nyaman, aku nggak nyaman karena dari tadi kayak ngerasa ada yang ngeliatin dari atas sana. Terus ada yang lompat tadi, perempuan kayak pakai baju kimono, tapi ini warnanya pink. Iya banyak yang dari atas sih Frisley. Oh benar. Maksudnya kayak pakai kimono gitu, kayak berdiri di situ gak sih? Iya. Aku ngeliat dari atas tadi, jadi kayak mereka ngeliatin pas lagi kita jalan, ada dia terus ada yang lompat, jadi aku kayak, kenapa sih? Awalnya malah ketemunya sama beberapa sosok perempuan dan mata-mata makhluk yang tinggi gitu, kayak mereka di belakang pohon, yang semuanya tuh kayak ngeliat aja gitu, kayak ada apa nih? Mau apa lo gitu. Jadi aku pas ngeliat ke atas, oh rame gitu, kayak lebih yang oke, rame. Terus juga pas lagi mengarah ke arah jembatan, malah sempat jadi antara bagian kanan dan juga kiri itu beda banget. Kalau yang kanan itu, yang pinggiran jalanan itu, mereka tuh kayak malah melototin yang kayak nggak berhenti ngeliatin sampai aku belok, sampai aku apa, dan lebih ke kayak nantangin dan penasaran. Kalau yang kiri itu lebih ke yang gerakannya lambat, tapi aku tahu mereka baik. Aku tahu energi yang diberikan dari yang di sebelah kiri itu lebih positif gitu. Emang bener-bener dia cuma ada di situ untuk menunggu aja. Gak usah macem-macem. Semoga nggak ngikut ya. Iya dong, satu aja nggak beres-beres. Nah jadi di sini ada namanya jembatan Ochiai, tapi bukan yang ini. Nanti ada di sana jembatan Ochiai. Tapi kalau menurut kamu jembatan ini juga gimana? Sebenarnya bukan cuma jembatan ini, semua jembatan yang ada di sekitar sini yang dengan aliran air yang sama itu dikuasai sama makhluk besar. Jadi makhluk yang negatif. Yang jalan. Ada yang jalan di atas. Orang kan? Nah, aku nggak ngeliat. Oke. Aku nggak tahu sebenarnya penunggu makhluk besarnya itu apa dia yang menunjukkan secara fisik. Tapi memang di sini tuh kalau mungkin kita bisa bilang kayak ada goa kali ya, sedikit goa kecil. Tapi mungkin kalau di sini bukan goa, lebih ke batu bertumpuk di atas sana yang memang menjadi tempat atau dikuasainya sama makhluk-makhluk yang negatif.
Jadi bukan cuma jembatan Ociai. Kalau misalnya dibilang horor, sepanjang ini kan ada jembatan penyeberangan, ada lainnya. Dan sepanjang tempat ini memang kayak, oh kalau kita masuk, oh selamat datang gitu. Selamat datang di tempat kita. Pembukanya lah ya, pintu Iya, gerbangnya lah ya. pintu gerbangnya. Terus juga yang aku lihat, justru aku nggak tahu, ini tuh ujung dari tempat wisata. Kalau yang dari rangkaian itu tuh ujungnya di sini. Betul, ujung. Nggak ada jalan. Jadi udah nggak ada kan? Nah karena yang aku lihat, jadi apabila ada permintaan katakanlah masih ada dukun-dukun yang bekerja untuk ke arah yang gelap, itu tuh ya untuk pengambilan tumbalnya atau mencari korban itu ya di sini. Itu dari dulu. Jadi memanfaatkan fasilitasnya ya. Jadi di sini kan ada jembatan. Soalnya di sini banyak orang hilang. Nanti kita lihat di sana itu banyak ditempelin orang-orang hilang. Dan konon katanya memang orang-orang itu emang diambil sama makhluk gaib gitu. Nah, pas sampai di jembatan, aku langsung dapat cerita dan dapat gambaran kalau ternyata dari beberapa kuil yang ada di sekitar tempat itu, dan apabila ada pekerjaan atau perusahaan besar yang memang menginginkan sesuatu, katakanlah memang pesugihan yang harus memakan tumbal, titik di mana random people yang akan menjadi tumbal atau makanan dari makhluk-makhluk yang negatif yang meminta darah itu di sana. Karena aku ngelihat itu adalah kayak satu poros tengah-tengah di antara gunung-gunung lainnya. Dan itu lumayan besar energinya. Besarnya itu mungkin nggak terlalu ngefek buat aku karena mungkin beda negara, beda cara berkomunikasi, dan mereka juga bodoh amat. Tapi kalau misalnya sama orang yang sepaham dan mengerti tentang ritual-ritual mengusir, memanggil di Jepang, aku yakin itu sangat amat tabrakan. Baru dekat itu udah harus mengeluarkan beberapa jimat atau bisa ya itu kesurupan atau ketempelan. Karena emang yang turun ke kita tuh waktu kita lagi jalan ke arah jembatan, aku jalan ke sana aku kan agak-agak yang maju ya, yuk bisa. Karena memang ada yang terbang, ada yang nabrakin diri ke badanku, ada juga yang tiba-tiba dari bawah tuh aku cuma ngeliat tangan aja, nggak kelihatan mukanya seperti apa. Terus juga ada yang dari atas gunung itu pohon ada makhluk gede banget, bener-bener gede banget. Cuma ya gitu, keterbatasan bahasa yang bikin aku kayak aduh ngomong apa ya kira-kira. Cuma aku bisa merasakan kalau oh kayaknya ini negatif, oh kayaknya ini bentuk defense-nya mereka ke aku, atau ini bentuk mereka untuk mengusir secara halus ke kita gitu sih. Oh, kuil, tempat berdoa. Ini kalau malam juga serem. Jalanan sini kalau malam juga serem. Soalnya yang jadi korban-korban di sini kayak seolah-olah pulang gitu mencari rumah. Tuh ya. Berharapnya siapa tahu kan ada yang mau nongol siang. Ada yang mau nongol? Siapa tahu. Ya, jalan. Sayang ya ini Iya, penginapannya close. Tapi serem sih aku kalau tiba-tiba kakak ternyata asli kita nginepnya di sini, nggak akan keluar. Iya, banyak ryokan di sini. Permandian air panas itu ya. Ini untuk membuat ini Tembikar. piring. Mana ya?
Tuh dulu sih banyak banget ditempelin orang-orang hilang di sini. Lah jadi orang datang sini toto hilang aja gitu. Entah dari penduduk sini atau gimana. Pengunjung gitu ya. Banyak yang salah satu ini ya, salah satu orang hilang sekitar sini. Kakek-kakek. Giot Takigawa Station Ruins. Oh, udah jadi ruins. Wah, ada. Ini. Oke, sekarang kita sudah sampai di jembatan yang lebih tua dan tidak diperbarui kali ya. Nggak diperbarui, bukan yang direnovasi. Sama sih. Malah yang aku lihat, kalau tadi itu lebih banyak perempuan, kalau ini laki-lakinya. Jadi banyak laki-laki yang mereka untuk menentukan siapa yang harus meninggal tuh bertarung dulu di sekitar sini. Nanti kalau yang udah kalah itu dibuang, dilempar ke sini aja. Zaman dulunya. Karena memang yang aku lihat ya, daerah sini itu sebenarnya desa di sini bisa dibilang desa yang berkembang. Jadi dari dulu memang kayak sumber kekuatan dan lain-lain itu memang dipercayai ada di sekitar sini karena tempatnya dikelilingin sama pegunungan. Jadi kayak diputerin gitu loh Kak, kalau kita lihat. Tuh, kita kayak di tengah-tengah kalau lihat. Ya kan? Gunung lagi. Gunung lagi. Itu dia, jadi sumber energi. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa rata-rata nggak di Indonesia aja, kenapa mereka tertariknya di air, kali, dan lain-lain. Karena memang cara mereka untuk menunjukkan eksistensinya ya harus melalui media-media gitu. Dan salah satu media yang paling bisa untuk membuat dia berkomunikasi sama kita tuh air. Suara air, gerakan, dan lain-lain. Kamu ngerasa ada air? Netes di muka aku? Ini tempat kerja deh ya. Tadi mawar pink, sekarang mawar merah. Ini mawar merah. Tuh, ada hewan. Ya. Banyak hewan ini di sini berarti. Hewan langka. Hah? Ada kodok, ada kadal, salamander. Terus ada kecoa ya, kumbang. Coba. Ini apa ya? Iya, mau lihat dulu. Aku pakai gelang apa? Itu aku pakainya gelang Mamyong dan juga mamaku. Dan itu ada fungsi-fungsinya juga untuk menetralkan energi, menjaga emosi dan sebagainya. Ya aku ngerasa safety dimanapun. Ganti-gantian. Atau kalau misalnya kakak nggak ada ya pintu WC aku buka mandi. Ini kan enak. Kamu bayanginnya tidur sambil ngedengerin suara
Air. Gak bisa, Air. aku nggak bisa, aku panikan. Takut banget aku sama hujan aja nggak bisa tidur kalau lagi hujan. Beda kali ini. Ini pasti banyak nih penginapan di sini. Sih macem-macem. Terus ke jembatannya malam-malam. Wah, thank you Ke Kak. Kiyotaki tunnelnya malam-malam. Thank you. Next. Thank you. Next. Kayak aku harus belajar untuk mengerti bahasa Jepang. Jadi lain kali harusnya aku pura-pura ya. Terakhir kali ini aku ngerti bahasa Jepang. Jadi setiap kali Kak Billy nanya, dia komunikasi apa Frisley? Itu Kak, katanya kita disuruh pergi, gak baik buat kita. Gitu ya. Aduh. Karena aku yakin yang hilang-hilang ini juga bukan cuma perbuatan mereka Kak. Ada campur tangan manusia karena orang-orang tahu di sini bisa dibilang tempat yang larangan. Ya jadinya banyak orang-orang yang berbuat kurang baik juga. Kayak dibunuh. Dan lain-lain. Oke. Kemana deh Kak? Dia suruh turun ke bawahnya lewat mana? Tuh lewat situ. Oh. Lewat situ. Tuh, itu loh. Tangga dan jembatan. Iya, tapi nggak ada Tunnelnya nggak tunnelnya. ada. Mana? Ada Jadi nggak? tadi, Hah? pas kita jalan, Hah? tiba-tiba aku dengar suara ketawa. Hah? Terus pas aku nengok, ada hantu anak kecil dikepang kayak aku ini, tapi dikepang lipet gini, jadi dua. Saya main ini tuh terus sambil kayak ketawa-ketawa kenceng gitu. Oh, tuh anak kecil. Dia Kayaknya dia happy kali, maksudnya kayak iya ada yang bisa melihat dia terus main ke arah sini. Ibu-ibunya mana kita tuh? Susan. Tuh Dia ibu, bu tungguin bu, kita mau turun. Ini deh tadi aku di foto. Iya, nggak apa-apa. Sungai. Apakah ada sesuatu di sungai ini? Kalau di Jakarta mungkin kita ketemunya sama siluman ini ya, ular. Hah? Di- Ulat? Ular kalau Oh. di Jakarta. Siluman ular. Yuk, sambil jalan. Kalau San. di sini tuh burung-burung. Ular. Uci-ai. Airnya bersih banget, kakak berani nggak kalau berenang? Sini. Berani sih, ini kan bersih banget. Iya. Itu kan air tenang. Kita bisa ngelihat bawahnya ada batu, ada apapun, pasir dan lain-lain. Tapi dari bawah air aku ngelihat ada muka lewat, perempuan yang benar-benar lewat, tapi ngeliatin ke arah kita, aku dan Kak Billy. Jadi kalian bayangin, kalian lagi jalan lihat air, terus di situ ada muka lagi nengok juga ke kalian. Serem sih, seremnya itu adalah karena kan kulit mereka mungkin jauh lebih putih daripada aku ya. Jadi ditambah pucet, itu jadi kayak ngelihat apa ya, manusia versi beku gitu loh, kayak bener-bener putih banget. Bibirnya tuh kayak kerutan-kerutannya tuh kelihatan dan lagi nengok. Jadi aku agak yang oke. Dan kenapa aku tidak bahas pada saat itu? Karena aku tuh tahu semakin aku bahas, aku tuh cemen. Makin aku tahu dia negatif, aku cemen. Dan itu adalah makanannya mereka untuk makin memperkuat gitu energinya. Di situ aku kayak oke. Udah deh jangan gitu, jalan aja biar cepetan sampai. Tapi sepanjang kita ngelewatin di sana, makin banyak yang turun dari pohon-pohon yang ngedeketin. Apalagi yang perempuan-perempuan seperti pakai baju tuh kayak model dress ngatung, tapi warnanya tuh warna-warna yang kucel gitu, kayak kuning, bukan kuning terang, bener-bener salem kayak gitu-gitu. Kak, ada yang berdiri di belakang batu besar. Pipinya turun ke bawah, matanya normal kayak manusia, tapi ininya kayak berpunuk gitu. Berpunuk. Tapi tinggi ya? Tinggi. Ini di belakang batu ini. Jadi aku tuh ngelihat kayak ada makhluk bungkuk yang kayak punya punuk gitu di sini besar.
Makanya aku kan sempet nanya ya ke Kak Billy, aku nanya kayak, Kak, di Jepang tuh ada sebutan gak sih untuk genderuwo versi Jepang? Maksudnya makhluk yang berbulu, karena kelihatan banget bulunya di sini, dan dia juga bongkok gitu postur badannya. Nah di belakangnya tuh kayak berpunuk, jadi kayak aku ngelihat bagian sini tuh besar, daging besarnya dia gitu. Penjaganya mungkin ya. Iya. Kak. Kehilangan keseimbangan. Wah, lembab banget. Pantesan disukain. Kepala aku sih jujur dari tadi kelengan. Di sini aku bener-bener pusing ditusuk. Di situ aku agak kayak kaget banget karena aku kayak waduh, ini kayaknya bakalan kena nih. Karena aku tuh dibikin kayak ngambang jalannya. Jadi sepanjang turun tangga itu masih fine. Masih kayak oke lah, masih coba untuk nggak ada apa-apa, aman ada Marsha. Pas turun tangga Marsha ada, tapi Marsha tiba-tiba lari ke depan. Itu aku udah jalannya tuh udah bener-bener kayak ngambang. Jadi aku kayak, tahu gak sih kalau misalnya ada beberapa banyak kapas yang ditaruh buat jadi pijakan tuh kan naik turun. Nah aku ngerasa kayak gitu. Ya aku udah kayak, misi ya gak apa-apa ya. Iya, berarti nabrak energinya. Malah lebih kelengan di sini daripada di terowongan. Terowongan aku gak kenapa-napa. Padahal ini ruangan terbuka ya. Karena diserap Kak. Kalah kita. Apa? Di jalan yang hutan tapi. Ya aku udah pernah sampai situ. Tapi kita lihat terowongannya mana ya? Terowongan. Nah ini kita lihat. Ini kita di sini. Oh nggak ada ini. Akabashi mana? Ini kan terowongan. Ini OCI-nya di sini nih. Ya udah kita. Oh iya ini Otagi Nenbutsu. Hah? Apa? Kalau aku kelengan terus. Aku dengar deh. Ada kepala terbang tadi. Oh di mana? Iya. Aku rasanya tahu. Oh karena dingin. Nggak usah baik. Ya. Kepala terbang, matanya merem tapi lidahnya keluar. Oh kebayang. Di belakang. Cewek cowok? Nggak tahu, kayaknya cowok deh karena rambutnya soalnya nggak panjang tapi merem. Oh. Tapi nggak kelihatan kayak cowok. Wah. Jadi ya, puncaknya sebenarnya malah sebelum jembatan. Jadi pas kita mau naik jembatan itu sebenarnya ada tangga yang aku tuh tahu sebelumnya di dekat situ juga ada tangga lagi gitu. Aku ngelihat harusnya itu ada tangga 2 gitu dari sebelah sana dan sini gitu. Dan pada saat aku lihat, oh ada kejadian di mana ada yang pernah kecelakaan dan meninggal di tempat karena benturan, karena kepalanya kena batu gitu. Dan habis ngomong kayak gitu tiba-tiba ada yang ketawa, dan ketawanya tuh bukan ketawa kuntilanak Indonesia gitu, ketawanya tuh melengkingnya tuh kenceng gitu. Maksudnya suaranya bukan yang hihihi, tapi ini kayak hihihi gitu, kayak secepat itu dan melengking. Jadi aku agak yang aduh gitu, kayak aku udah yang kuping akunya pengang banget karena sana sini ada bisik-bisik, tiba-tiba ada yang gitu. Aku jadi kayak aduh lumayan nih. Nah pas aku tuh tahu nih di ujung jembatan tuh ada sesuatu yang nungguin. Aku yakin banget dia yang bakalan tabrakan sama energiku. Tapi aku berusaha untuk gak apa-apa, niat kita baik. Aku cuma mau tahu, aku cuma mau bercerita tentang kalian tuh seperti apa. Jadi aku ngomong sendiri dalam hati kayak gitu. Dan pada saat naik di jembatan yang aku rasain tuh kayak ada setruman listrik dari kaki sampai ke atas. Kayak reret gitu. Habis itu pas jalan lagi, tiba-tiba ada yang lewat kenceng banget, ternyata kepala. Jadi ada kepala terbang, merem. Tapi lidahnya keluar. Bener-bener lidahnya panjang keluar, dan di situ aku kayak ngerasa yang di Indonesia nggak ada yang kayak gini. Bareng. Kamu dari situ. Kak. Ada kakek-kakek.
Ada kakek-kakek bawa kayu di belakang kakak. Tuh kan angin kencang. Emang banyak sih ya. Aku juga aku ngelihat dari atas banyak banget ya. Mulai deh. Udah ngeliatin kita. Lagi pada ngeliatin kita. Permisi maaf ya. Gambar-gambar visual. Tapi kayaknya ngerti kan? Iya, banyak banget. Nangis, teriak, buka mulut. Banyak, sumpah. Banyak, tiba-tiba di kepala gue tuh banyak perempuan